Banyak yang ada. Saya juga ini keadaan harus banyak. Program mereka kan peringkatnya mereka sudah di top 200, jadi kita untuk isian itu jadi penting. Iya, pasti ini. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Maskun SH LLM. Yang kami hormati Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Birkah Latif SH MH LLM. Yang kami hormati Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Ibu Profesor Kusrianti SH LLM PhD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara kuliah umum dengan tema Hukum Internasional, Hukum yang Lemah pada hari ini, Senin tanggal 25 Maret 2024, yang diadakan secara daring via Zoom meeting dan luring di ruang video conference Fakultas Hukum. Adapun acara kuliah umum ini merupakan rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-72 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Baik, hadirin yang kami hormati, mari kita buka acara kuliah umum hari ini dengan bersama-sama mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada Bapak Profesor Dr. Maskun SH LLM. Dengan hormat disilakan. Terima kasih banyak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya Ibu Profesor Profesor Kusrianti SH LLM PhD, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Yang saya hormati tentunya masing-masing Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Internasional, Ibu Dr. Birkah Latif SH MH LLM dan Bapak Dr. Kadarudin SH MH LLM. Juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Aswin Amin, Muhammad Aswin Anas. Terima kasih banyak sebagai penanggung jawab Dies Natalis Fakultas Hukum. Dan tentunya juga saya menyapa teman-teman di room Zoom, karena ada teman-teman dari beberapa universitas. Prof. Panti di sini ada dari Universitas Besoa, ada Universitas 19 November, Kolaka yang kemudian hadir, yang memang juga izin mengundang mereka karena menurut kami ini sangat penting bagi mahasiswa kami di S1 tentunya, sehingga audiens yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini memang kami fokuskan pada mahasiswa pada program sarjana. Ya, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta taslim pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja bahwa kegiatan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan sebenarnya dari proses interaksi pengetahuan yang kita coba rangkai dengan menghadirkan beberapa orang yang memang menurut pertimbangan kami sangat expert di bidangnya, sehingga itu kemudian akan memberikan paling tidak perspektif baru bagi adik-adik mahasiswa kami di
di Unhas khususnya dan di teman-teman di bagian timur sehingga kemudian bisa memahami dan kemudian tertarik untuk lebih banyak lagi yang belajar tentang hukum internasional ya. Jadi ini sangat penting sekali sebenarnya. Oleh karena itu menghadirkan topik hari ini dengan mempertanyakan, mencoba untuk meng-question hukum internasional karena kemudian kita sadar bahwa hari ini begitu banyak peristiwa yang terjadi di sekeliling kita yang kemudian orang mulai berpertanyakan gitu. Ini hukum internasional di mana nih gitu. Seperti itulah sederhananya. Oleh karena itu saya pikir kuliah hari ini dengan tema yang sangat menarik menurut saya ini juga adalah bagian dari materi hukum internasional yang sementara saat ini diprogramkan oleh mahasiswa di angkatan 2023. Jadi memang benar-benar cocok dengan waktunya, cocok juga dengan materinya, dan ini juga adalah bagian dari penguatan dan kemudian memang belajar dari ahli. Kalau saya selalu bilang belajar dari ahli, karena belajar dari ahli itu tentunya pasti akan banyak perspektif yang dilahirkan, paling tidak untuk menjadi catatan lah MC bahwa oh ya saya pernah dulu diajar sama Prof Anti misalnya kayak gitu. Nah jadi seperti itu sebenarnya yang kita inginkan sehingga kemudian teman-teman punya jam terbang dan dengan jam terbang itu mudah-mudahan teman-teman juga bisa punya mimpi yang banyak. Kalau saya dengan Prof Anti ingatnya beliau senior saya waktu saya sama-sama satu kampus waktu itu Prof Anti sementara S3, saya lagi sementara S2 di New South Wales Uni di Sydney, Australia. Jadi udah lama dan saat sekarang ini juga tergabung bersama-sama di Asosiasi Pengajar Hukum Internasional sehingga ini kemudian sangat penting sekali bagi kita bersama. Oleh karena itu dengan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan pada saat yang bersamaan juga memohon semoga kegiatan ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan baik, maka kuliah tamu pada hari ini bersama Profesor Kusrianti SH LLM PhD dinyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Maskun SHLLM atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu kuliah umum dengan tema Hukum Internasional, Hukum yang Lemah, oleh narasumber kita, Profesor Kusrianti SH LLM PhD, yang akan dipandu oleh moderator kita, Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kepada Ibu Dr. Birkah Latif SH MHLLM, dengan hormat disilakan untuk memandu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Dekan 1, Ketua Panitia DS Fakultas Universitas Hasanuddin, dan yang terkhusus kepada Prof. Kusrianti, SH LLM PhD, serta teman-teman yang mengikuti sesi kuliah umum pada hari ini melalui Zoom dan juga yang hadir di ruangan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan kuliah umum dari Prof. Kusrianti. Namun sebelum saya beranjak kepada materi kuliah umum kita pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau. Prof. Kusrianti menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UNAIR dan studi S2 dan S3 dari Faculty of Law UNSW Sydney, Australia dengan beasiswa USAID. Bidang keahlian beliau adalah hukum internasional dengan kajian hukum internasional, mekanisme penyelesaian sengketa internasional, ASEAN, dan hukum perlindungan warga negara Indonesia. Prof. Kusrianti sudah menulis berbagai literatur dan juga jurnal tentunya, termasuk buku tentang ASEAN dan berbagai artikel tentang ASEAN dan perlindungan warga negara Indonesia di berbagai jurnal. Beliau juga telah aktif sebagai pembicara di berbagai forum konferensi internasional dan nasional pada bidang kajian tersebut. Prof. Kusrianti memiliki pengalaman jabatan dan organisasi yang panjang, termasuk pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan merupakan anggota Asian Society of International Law serta asosiasi atau biasa disebut dengan Asosiasi Pengajar Hukum Internasional ISIL. Beliau juga aktif di Association of Comparative Law.
Secara pribadi, Prof. Kusrianti juga merupakan penguji saya ketika saya sedang mengambil program master saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Alhamdulillah, sekali lagi sangat berterima kasih kepada Prof. Kusrianti. Biasanya kami panggil akrab Prof. Anti atas kesempatannya pada hari ini. Sehat-sehat selalu, Prof. Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih, Prof. Adapun tema kita kuliah hukum kita pada hari ini adalah mengenai hukum internasional, hukum yang lemah. Tentunya akan sangat menarik sekali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ada di benak teman-teman semua mengenai bagaimana sih eksistensi daripada hukum internasional. Dan hari ini marilah kita mendengarkan secara langsung pemaparan dari Prof. Kusrianti, SHLLM, PhD. Kepada Prof, waktu dan tempat kami persilahkan. Makasih Bu Dokter Birka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, saya akan menyapa ini serasa kalau ke Unhas itu ketemu teman-teman lama gitu. Pertama, yang terhormat Prof. Dr. Maskun SHLLM, ini adik kelas ya. Kemudian tentu Kabag HI, Ibu Dr. Birkah Latif yang berbahagia, juga Pak Kadarudin, Pak Dr. Kadarudin, eh, para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya juga melihat beberapa mahasiswa bekas bimbingan saya, Bapak Dr. Sarif Sadam Parawansa itu ikut, meskipun dia bukan HI. Ya. Kemudian para mahasiswa yang saya banggakan. eh saya akan memulai kuliah ini. Saya mungkin sharing screen dulu. Dex. Oh, ini dia. Nggak ada ya? Atau dari situ aja ya? Mungkin ada. Ketemu ya? Ada. Adakah? Ya, Prof. Ini saya belum biasa pakai ini. Maaf, saya stop ya. Baik. Ya, terima kasih. Eh, saya mengambil judul ini yang agak judulnya agak menantang. Jadi hukum internasional, hukum yang lemah. Mestinya ada terusannya, ya. Mitos atau fakta. Jadi kalau anak zaman now biasanya seperti itu, mitos atau fakta. Jadi ya next. Oke, baik. Jadi ini adalah outline apa nanti presentasi saya dari pendahuluan, kemudian definisi dari HI, era globalisasi dan interdependence world, peran PBB, kemudian HI sebagai tertib hukum koordinasi, dan penutup. Ya, teruskan. Jadi saat ini kita melihat, sering melihat baik itu di media atau di media sosial atau di radio apapun, banyak sekali konflik internasional
Yang pertama perang di Suriah. Itu perang saudara sebetulnya sudah berlangsung selama 10 tahun dan sampai sekarang belum berakhir. Ya. Jadi saya melihat berita terakhir malah tidak jelas perang di Suriah itu, makin tidak jelas. Kemudian perang Rusia dan Ukraina, ini sudah berlangsung 2 tahun. Kita waktu itu mengira paling sekitar 1-2 bulan selesai perang itu, atau paling lama 1 tahun, ternyata sampai 2 tahun juga belum selesai. Kemudian Israel dan Palestina, ini memang konflik sudah bertahun-tahun. Saya riset ternyata konflik itu sudah mulai dari 1917. Artinya konflik ini merupakan concern dari masyarakat internasional. Nah, yang terdekat adalah konflik yang ada di Myanmar atau yang terutama yaitu masalah Rohingya. Meskipun banyak sekali konflik-konflik yang lain. Jadi ini adalah gambaran betapa perang itu sangat menghancurkan peradaban manusia. Saya belum meriset berapa juta korban yang jatuh akibat perang ini. Ya, berapa materi yang harus dikuras untuk mengadakan perang seperti ini. Nah, ini adalah kasus-kasus lainnya yang pernah terjadi. Yang pertama adalah War on Terror. Ini adalah sebuah tindakan dari Amerika Serikat yang waktu itu menginvasi Afghanistan, juga Iran setelah peristiwa September 11. Jadi Amerika mendalilkan atau mengklaim bahwa untuk melindungi warga negara Amerika, negara harus mencari teroris sampai ke negara lain yang diduga adalah negara teroris. Jadi mereka memakai berbagai teori hukum internasional ataupun teori dari hukum nasional mereka untuk melancarkan polisi war on terror ini. Itu terjadi tahun 2001. Kemudian penembakan pesawat Korean Flight 007 oleh Uni Soviet waktu itu di tahun 1983. Dan itu menewaskan seluruh penumpang, 269 penumpang. Dan apa yang dikatakan Uni Soviet waktu itu, ya saya menembak pesawat itu, so what gitu. Jadi dia artinya Uni Soviet waktu itu mengatakan itu adalah kebijakan hukum nasional mereka karena pesawat itu sudah intrude, sudah memasuki wilayah udara Uni Soviet sehingga harus ditembak. Kemudian penyanderaan kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran. Ini sudah agak lama, tahun 1979. Jadi sejumlah mahasiswa militan waktu itu menyandera kedutaan besar Amerika di Teheran. Dan biasanya kasus ini sering dikutip dalam pembahasan mengenai diplomatik dan konsuler dan hukum internasional pada umumnya. Nah, dari semua kasus-kasus yang terjadi tersebut, semua orang mempertanyakan di mana hukum internasional. Seperti tadi ditanyakan oleh Prof. Maskun, hukum internasional adakah di sini begitu? Nah, pertanyaan saya, apakah hukum internasional itu hukum? Karena dengan banyaknya kasus-kasus seperti itu, ya. Nah, dari sejumlah kasus-kasus yang sebagian contoh sudah saya sebutkan tadi, maka timbul mitos atas HI.
karena konflik yang berkepanjangan yang tidak istilahnya belum ada penyelesaiannya. Yaitu hukum internasional itu bukan hukum, tetapi hanya moral internasional atau doktrin politik. Kemudian hukum internasional itu dibuat untuk dilanggar ketika kepentingan vital sebuah negara terlibat di dalamnya. Mitos yang lain, hukum internasional is a weak law, yang saya pakai judul dari kuliah tamu hari ini, yaitu hukum internasional adalah hukum yang lemah. Kemudian hukum internasional untuk kalangan tertentu saja. Dalam hal ini adalah negara-negara besar, negara-negara kuat saja. Sehingga hukum internasional itu irrelevan, tidak relevan, tidak untuk orang kebanyakan. Nah, inilah mitos atau misconception atau persepsi dari sejumlah orang terhadap hukum internasional. Saya katakan ini miskonsepsi atau perception. Artinya itu adalah pandangan subjektif dari orang yang melihat hukum internasional seperti itu. Bahkan mungkin lebih dari 4 yang saya sebutkan di atas. Hukum internasional itu mungkin istilahnya tidak ada. Karena banyaknya kasus-kasus yang tidak selesai. Nah, inilah yang menjadi dasar topik dari hari ini. Moga-moga ini saya akan bisa sampaikan secara baik, yaitu hukum internasional, hukum yang lemah. Di situ adalah dengan kata tanda tanya, apakah hukum internasional itu hukum yang lemah? Nah, saya tambahi ini mitos atau fakta. Nah, saya akan memulai pembahasan ini dengan definisi. Definisi hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Ini adalah definisi tradisional, definisi konvensional. Karena subjek HI waktu itu hanyalah negara. Atau dari Prof. Mokhtar kita mendapatkan definisi yang agak lebih lengkap, yaitu bahwa hukum internasional publik adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Jadi sifatnya adalah cross border, yaitu hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Nah, ini penting. Banyak sekali mahasiswa berdasarkan pengalaman saya tidak bisa membedakan antara hukum internasional publik dan hukum internasional privat atau perdata internasional. Kemudian saat ini kita mengalami era globalisasi. Mengapa ada era globalisasi? Apa penyebab dari era globalisasi? Apa penyebab globalisasi itu? Yaitu kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Kita bayangkan mungkin 30 tahun yang lalu atau mungkin tahun 70-an seperti itu, kalau kita mau pergi ke Jepang atau kalau kakek kita waktu itu kalau naik haji pasti butuh berbulan-bulan, ya kan? Mungkin 3 bulan atau lebih. Tapi saat ini kita tidak seperti itu. Jadi kalau kita mau umroh atau naik haji, kita cukup sehari sudah nyampe. Demikian juga komunikasi, information, communication, and technology. Itu sangat pesat sekali. Jadi kemajuan kemajuan hukum internasional juga mengikuti kemajuan yang ada dalam era globalisasi ini. Ya, negara-negara di dunia itu saling bergantung satu sama lain. Produk
apakah itu barang atau jasa, itu sangat mudah sekali ditransfer dari satu negara ke negara lain. Demikian juga sumber daya alam dan tenaga kerja, yaitu faktor-faktor produksi untuk memproduksi sebuah barang. Jadi misalnya mungkin di antara mahasiswa ada yang memakai sepatu merek, ya kan? Merek terkenal. Nah, itu adalah salah satu hasil dari era globalisasi ini. Mungkin merek handphone yang mahal itu, atau ada tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di ASEAN, negara-negara ASEAN, atau bahkan di luar ASEAN. Nah, itu adalah bukti atau contoh dari era saat ini. Perdagangan antar negara itu memang sebuah proses competition and cooperation. Jadi ada faktor kompetisi, ada faktor bersaing, dan juga ada faktor kerjasama. Tetapi kita tidak akan membahas secara lebih lanjut di perdagangan ini, mungkin di lain waktu. Nah, dalam salah satu literatur yang saya ambil saat ini adalah The Contemporary World of Increasingly Complex Interdependencies. Artinya bukan hanya negara-negara itu saling bergantung satu sama lain, tetapi permasalahannya itu adalah sangat kompleks, sangat kontemporer, dan itu terus berlangsung semakin dari tahun ke tahun. Jadi tidak berhenti, dinamis. Kita bisa lihat bahwa hampir semua problem sosial itu bersifat transnasional. Banyak contoh-contoh nanti mungkin akan saya jelaskan kemudian mengenai contoh-contoh yang problem-problem yang bersifat transnasional ini. Nah, menurut Contemporary International Law atau HI modern, maka HI itu bukan hanya mengatur hubungan negara dan negara, tetapi selain itu HI juga mengatur negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Karena apa? Karena subjek hukum internasional lainnya itu, subjek hukum internasional itu berkembang. Saat ini tidak hanya negara yang menjadi aktor dalam atau pelaku dalam hubungan internasional. Selain negara, ada organisasi internasional, yang terbesar adalah PBB, mungkin ada juga yang melihat ASEAN, Uni Eropa, itu adalah non-state actor di dalam hubungan internasional. Bahkan ada private company. Jadi perusahaannya Steve Jobs, perusahaannya Facebook, media sosial yang besar itu, mereka adalah pelaku hubungan internasional saat ini. Ya. Nah, kalau kita lihat atau kita kembalikan kepada teori ilmu hukum, maka hukum internasional itu berlaku pada masyarakat internasional. Jumlah negara saat ini di dunia itu sekitar 198 negara. Dan secara prinsip, dan itu diakui oleh hukum internasional, mereka adalah equal, kedudukannya equal, sama, haknya sama, kewajibannya sama. Jadi negara kecil, negara besar mempunyai hak yang sama, mereka equal. Nah, dunia yang saling bergantung satu sama lain. Jadi ada negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, tetapi butuh teknologi dan butuh sumber daya manusia. Itu mereka saling bergantung satu sama lain. Artinya
kalau di dalam tataran teori hukum perdagangan internasional, comparative advantages. Artinya ada negara-negara yang bisa menghasilkan tenaga kerja murah, tetapi ada negara-negara yang bisa menghasilkan atau mempunyai teknologi maju. Dan itu menjadi semacam hubungan internasional yang bergantung satu sama lain. Nah, dalam konteks hukum internasional, apa peran PBB? PBB ini adalah sebagai wadah penyelesaian common problem. Jadi kalau terjadi masalah atau problem yang sama-sama dialami oleh negara-negara sebagai masyarakat internasional, maka mereka membahas di PBB, menegosiasikan sehingga dihasilkan sebuah kesepakatan. Dari kesepakatan itu, maka akan keluar treaty atau konvensi hukum internasional. Nah, dalam konteks ini, negara adalah sebagai subjek HI penuh. Mengapa penuh? Karena merekalah yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional, tidak subjek hukum internasional lainnya. Ya, kalau subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional, kemudian individu dan lain itu subjek hukum internasional terbatas. Nah, ini adalah juga bukti bahwa dunia kita itu saling bergantung satu sama lain. Baik barang dan jasa. Kemudian one state problem itu menjadi all state problem. Ya. Kenapa saling terhubung? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa mobility orang, barang, kemudian jasa, investasi, data, informasi itu sangat mudah terjadi sekarang. Saat ini kita share misalnya di Facebook tentang sesuatu, tentang gempa yang kemarin terjadi di Tuban, maka itu akan juga diketahui oleh teman kita yang ada di Amerika real time. Ya, itu kemudahan. Bagaimana data informasi itu berpindah. Kemudian itu juga contoh sebagai kemudahan berkomunikasi karena kemajuan teknologi komunikasi. Nah, cross border interaction di sini contohnya yaitu masalah lingkungan. Yaitu contoh yang paling konkret itu adalah global warming. Ya. Pemanasan global itu adalah bukan masalah satu negara saja tetapi menjadi masalah semua negara. Karena masalah lingkungan itu tidak bisa dibatasi oleh batas-batas yurisdiksi negara. Demikian juga krisis energi, radioaktif fallout. Jadi ketika PLTN Fukushima waktu itu tahun sekian, tahun 2000-an berapa itu, 2011 kalau tidak salah, terjadi tsunami kemudian PLTN-nya bermasalah, maka itu juga akan menjadi concern seluruh negara. Pandemik yang baru kita lewati bersama selama 2 tahun itu juga bukan menjadi masalah satu negara saja atau beberapa negara saja. Menjadi masalah semua negara. Masalah pengungsi itu juga bukan masalah Myanmar, bukan masalah Suriah, bukan masalah Afghanistan, tetapi merupakan masalah seluruh negara di dunia, termasuk juga penegakan hukum HAM dan sebagainya. Masih banyak sekali contoh-contoh dari cross border interaction ini. Nah, dunia saat ini adalah dunia kontemporer yang terus berkembang, yang membentuk sebuah interdependencies kompleks, menjadikan HI yang dinamis dan terus berkembang.
Ini adalah beberapa foto yang saya pengen ke sana, yaitu tempat di mana Mahkamah Internasional berada di Jenewa. Jadi ini adalah PBB dan tempat markas dari Mahkamah Internasional. Nah, ini adalah peran PBB. Mengapa saya perlu mengutip peran PBB atau membahas atau mengemukakan tentang peran PBB? Peran PBB dasar atau landasan berdirinya adalah Piagam PBB. Piagam PBB itu merupakan multilateral treaty, artinya disepakati oleh banyak negara. Jadi awalnya anggota PBB waktu itu adalah 51 negara. Dan jumlah sekarang itu adalah 190 negara, 192 negara. Jadi sangat berkembang. Terutama terjadi perkembangan jumlah negara anggota PBB ini adalah di tahun 1960-an, di mana tahun-tahun itu adalah tahun-tahun berakhirnya dekolonialisasi, sehingga banyak sekali negara-negara merdeka tahun 60-an itu. PBB ini merupakan sebuah organisasi universal, baik keanggotaannya maupun tujuannya. Pasti ada organisasi internasional yang bukan sifatnya universal. Seperti WTO, itu adalah organisasi internasional tapi hanya dalam bidang perdagangan internasional. Nah, tugas utama PBB di sini adalah sebagai penjaga perdamaian, maintain international peace and security. Ini maintain international peace and security ini merupakan tujuan dari Piagam PBB, juga sekaligus merupakan tujuan dari Mahkamah Internasional. Jadi tertera di dalam Statuta Mahkamah Internasional. Melalui apa PBB menjaga international peace and security? Yaitu melalui hubungan bersahabat antara negara-negara. Kerjasama internasional dalam masalah internasional, baik yang sifatnya ekonomi, sosial, budaya, dan humanitarian karakter. Termasuk di tugas utama PBB yaitu mengenai penegakan HAM, promotion of human rights, dan kebebasan fundamental seluruh umat manusia atau human being tanpa diskriminasi. Nah, untuk struktur PBB, kita harus bedakan yang organ utama PBB ada 5. Ini yang sering sekali masuk berita akhir-akhir ini, yaitu Majelis Umum, kemudian Dewan Keamanan, ECOSOC, ICJ atau Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB. Sedangkan ada badan khusus PBB ada 15, dan itu yang tugasnya sangat menyeluruh, meliputi seluruh hajat hidup manusia, yaitu dari food, makanan, food organization, FAO, kemudian ICAO dan sebagainya, ILO, IMO dan sebagainya, sampai pariwisata, ya. Di situ tidak ada WTO karena WTO itu bukan badan khusus PBB. Ya. Nah, yang saya perlu tekankan di sini, fokuskan, yaitu Dewan Keamanan PBB. Itu anggotanya terdiri dari 15 negara, dan 5 diantaranya adalah negara besar yang mempunyai hak veto. Kemudian Majelis Umum PBB, anggotanya adalah 190 negara keseluruhan negara anggota dari PBB. Nah, ini bekerja untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan
perspektif yang berbeda. Jadi Dewan Keamanan lebih kepada perspektif keamanan, security. Sedangkan Majelis Umum lebih ke legislatif. Kemudian Mahkamah Internasional atau International Court of Justice itu terdiri dari 15 hakim. Nah, ini tugasnya adalah memeriksa dan memutus sengketa antar negara. Next. Nah, saya akan masuk pada hukum internasional itu sendiri. Apakah tadi pertanyaannya adalah apakah HI itu hukum? Baik, kita akan mulai dari karakteristik hukum internasional. Ini penting untuk dipahami oleh seluruh mahasiswa yang mau mempelajari hukum internasional. Bahwa hukum internasional itu adalah tertib hukum koordinasi. Kita harus lawankan dengan tertib hukum subordinasi. Kalau tertib hukum koordinasi itu adalah fokus utama itu adalah kerjasama, ya kerjasama. Sedangkan tertib hukum subordinasi itu poinnya adalah pada kekuasaan. Nah, kalau kita lihat dari konsep HI, maka HI itu ada karena adanya masyarakat internasional, adanya negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional, di mana negara-negara ini adalah negara-negara yang berdaulat. Mereka punya pemerintah tersendiri, mempunyai hukum sendiri, mereka merdeka dan tidak di bawah kekuasaan manapun. Jadi hukum internasional itu adalah tertib hukum koordinasi tidak berada di kekuasaan hukum manapun. Sehingga kalau kita lihat untuk mempermudah pemahaman, konsep HI itu bukan negara dunia. Jadi adanya PBB itu hanyalah sebagai wadah, sebagai tempat untuk para anggota masyarakat internasional untuk berkonferensi untuk membahas common problem, bukan sebagai world state, ya. Dan HI itu bukan di bawah badan yang supranasional, seperti halnya Uni Eropa. Nah, dari karakteristik HI tadi, saya akan lanjutkan dengan watak hukum internasional. Ini menurut Korovic, yaitu bahwa watak hukum internasional itu tidak mengenal kekuasaan pusat. Jadi apa itu PBB? PBB bukan kekuasaan pusat di atas negara-negara. Kemudian tidak ada badan legislatif pusat. Jadi mereka tidak ada DPR, semacam DPR itu yang membuat undang-undang. Siapa badan legislatif dari HI? Ya, negara-negara itu sendiri. Negara-negara itu sendiri yang akan membuat aturan, menyepakati sebuah treaty, sebuah konvensi. Contohnya, Konvensi Hukum Laut 1982. Jadi itu dibahas oleh negara-negara selama 8 tahun. Mereka harus sepakat dengan isi sampai sedetil-detilnya. Sehingga mereka sepakat, kemudian kalau mereka sepakat, maka akan keluarlah konvensi atau treaty. Dan itu harus juga diratifikasi dan seterusnya. Itulah cara hukum internasional disusun. Kemudian HI dalam hal tertentu itu tidak ada sanksi. Maksudnya adalah HI itu tidak ada sanksi yang bersifat nestapa. Jadi kalau kita bandingkan dengan hukum nasional, kita bisa melihat sanksi itu adalah berupa orang yang dipenjara. Tetapi itu tidak ada atau tidak dikenal di dalam hukum internasional. Di dalam hukum internasional yang ada adalah sanksi yang tidak
bersifat nestapa. Kita bisa melihat itu di ruang lingkup WTO. Jadi di WTO itu ada sanksi. Itulah yang dinamakan sanksi menurut hukum internasional. Bisa sanksi administratif, bisa sanksi berupa denda atau retaliasi. Kemudian watak hukum internasional itu adalah yang lain adalah tidak mempunyai kemampuan untuk menghapus perang atau menghalau perang dan pelanggaran-pelanggaran atas HI. Ya, itu menurut Korovik adalah watak hukum internasional. Nah, sebetulnya kalau kita lihat apakah HI itu hukum, maka sebetulnya HI itu hukum. Jadi saya nyatakan bahwa hukum internasional itu hukum, valid, karena dibentuk oleh negara-negara, disepakati oleh negara-negara. Jadi valid. Tetapi ketika kita melihat banyak sekali perang, banyak sekali permasalahan HI, banyak sekali pelanggaran HI, maka mungkin kita bisa mengatakan bahwa HI itu tidak efektif. Jadi HI itu merupakan hukum yang tidak efektif. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari pembahasan dari mulai awal tadi sampai ini, sebetulnya apa yang dialami hukum internasional itu juga dialami oleh hukum nasional atau hukum pada umumnya. Ya. Kalau ada pelanggaran terhadap HI, maka kita juga akan melihat ada pelanggaran terhadap hukum nasional. Berapa orang yang melanggar hukum korupsi? Berapa orang yang juga tetap melakukan korupsi? Nah, itu adalah bukti bahwa sebetulnya apa yang dialami oleh HI itu juga dialami oleh hukum nasional. Ya, berapa orang yang membunuh? Kan tetap ada pelanggaran terhadap hukum pidana. Jadi bisa kita mengatakan bahwa HI merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Jadi HI itu terus berkembang. Yang menjadi titik dari bahasan HI itu adalah common interest, kepentingan bersama dari negara-negara anggota, yang itu akan diklarifikasi dalam wadah PBB dan kemudian disecure, diamankan seperti kalau sudah dikeluarkan atau mereka berhasil menyusun sebuah konvensi atas common interest itu. Nah, yang terjadi di dalam praktek penerapan hukum internasional, yaitu bahwa HI itu mencoba mencari untuk mencapai a minimum order, tertib hukum yang minimum seperti apa? Yaitu dengan meminimalkan unauthorized coercion. Jadi meminimalisir tindakan-tindakan yang yang tidak authorized, tidak diberikan kewenangan untuk itu, yang sifatnya adalah bersifat kekerasan atau memaksa. Nah, sebetulnya tugas HI itu mencapai optimum order. Bagaimana menciptakan sebuah tertib hukum yang maksimum, yang optimum, yaitu dengan jalan shaping and sharing semua nilai-nilai dari hukum. Nilai-nilai hukum itu juga dikenal di dalam hukum nasional. Nah, saya akan menutup kuliah pagi ini, yaitu dengan semakin tinggi tingkat interdependen global, maka apa yang terjadi di satu negara itu akan berpengaruh pada negara-negara lainnya. Negara-negara, karena negara adalah anggota dari masyarakat internasional, negara adalah pembuat hukum internasional, dan sekaligus pelaku hukum internasional,
maka belum selesai, sudah ditutup. Maaf, Prof. Jaringan kami agak ini. Sebentar. Oh ya Allah ya. Ini lagi keluar ya, Prof. Ya, jadi maaf. Jadi negara-negara harus ketika akan mengambil keputusan, maka harus mempertimbangkan dari segala hal dalam melakukan pilihan, yaitu secara global dan eh, secara global dan kontekstual, sekaligus harus kreatif untuk kepentingan bersama. Nah, tujuan akhir dari HI sebetulnya yang termaktub dalam kepentingan bersama negara-negara itu adalah membentuk sebuah dunia yang aman bagi umat manusia, dunia yang lebih baik atau better world. Sekaligus saya menutup bahwa HI itu adalah law for powerless, bukan powerless law. Jadi sekian. Mungkin bisa dilanjut dengan Q&A session. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas materi yang diberikan pada kesempatan ini dan sangat menarik sekali. Kami mengutip beberapa paralel pemikiran dari Prof, khususnya berkaitan bagaimana kompleksiti interdependensi antar negara-negara yang berusaha untuk dijangkau dari hukum internasional itu sendiri. Saya berikan kesempatan kepada audiens, baik yang ada di Zoom ataupun yang ada di ruang video conference pada hari ini untuk mengajukan pertanyaan. Ya, satu dari ruangan, nanti di 2, 3 ya. Kita tahan 3 pertanyaan dulu. Silakan menyebutkan nama dan langsung kepada pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Prof atas materi yang sangat luar biasa. Tadi perkenalkan, nama saya Asmaul, saya dari Fakultas Hukum Unhas angkatan 2023. Mengenai hukum internasional, seperti yang kita ketahui sekarang bahasanya kemajuan teknologi sekarang ini sedang mengalami perkembangan yang begitu pesat, sehingga kejahatan internasional itu tidak hanya bisa terjadi di dunia nyata, tapi bisa saja terjadi di dunia maya. Misalnya, bagaimana kemudian ketika kasus kejahatan ini melibatkan antara pelaku dan korban itu berasal dari negara yang berbeda. Nah, kalau seperti itu, maka hukum dari negara mana yang berlaku dan apakah ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut dalam hukum internasional? Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Prof, kami menampung pertanyaan dulu atau Ya. langsung dijawab, Prof? Ya, nampung saja dulu. Ya, Prof. Untuk selanjutnya, cewek yang di bagian sini tadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Harini dari Prodi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2023. Izin bertanya, Prof, mengenai bagaimana peran hukum internasional itu sendiri dalam konflik atau peran antar negara yang telah terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu tadi dari sebelah sini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kendra Tiwan dari Prodi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2023. Begini Prof, seperti yang telah disampaikan bahwasanya banyak sekali terdapat cukup banyak konflik antar negara yang terjadi pada saat ini, seperti halnya pada perang Israel dan Palestina. Dan saat ini terjadi seperti diketahui di media-media bahwasanya Palestina itu mengalami krisis pangan yang terjadi yang
Palestina kekurangan pangan dan terjadi krisis kelaparan. Dan ternyata setelah searching ternyata Israel telah membatasi bantuan ke Gaza dan terjadilah hal tersebut. Jadi pertanyaan saya, Prof, apakah ini juga termasuk dalam hukum internasional yang lemah? Namun bukankah negara telah menjamin hak untuk kebutuhan makanan dan kesehatannya? Begitu, Prof. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya cek dulu ada Pak Sekdep HI. Apakah ada pertanyaan di Zoom? Tidak ada ya, belum ada. Baik. Ini ada 3 pertanyaan dari adik-adik. Ini rata-rata 2023 ya. Saya persilahkan, Prof. Ya, makasih atas pertanyaannya. Ini menandakan tadi tidak ngantuk. Saya itu khawatir ketika ngajar waktu puasa itu. Nanti jatuh ngantuk. Jadi yang pertama tadi mengenai kejahatan melalui teknologi ya. Jadi memang saat ini banyak sekali kejahatan yang dilakukan melalui kecanggihan teknologi, baik itu artificial intelligence atau yang lain. Kebetulan saya juga mengajar hukum siber. Jadi HI dan siber itu mungkin perpaduan yang bagus ya. Jadi kalau tadi pertanyaan apakah ada aturan atau hukum internasional yang mengatur mengenai kejahatan teknologi, saya mengatakan tidak ada. Jadi tidak ada yang secara spesifik negara-negara sudah menyepakati sebuah konvensi yang mengatur atau membahas mengenai kejahatan teknologi, ya, cybercrime. Saya harus menjelaskan bahwa itu masih diatur oleh masing-masing negara dengan hukum nasional mereka masing-masing. Jadi kejahatan teknologi itu masih diserahkan pada hukum nasional masing-masing negara. Yang saya lihat baru minggu yang lalu itu yang adalah resolusi mengenai artificial intelligence. Saya belum membaca secara detail, tetapi masih dalam taraf resolusi. Jadi belum konvensi. Nah, saya akan memberikan contoh mengenai hukum Indonesia. Bagaimana mengatasi kejahatan elektronik ini, kejahatan atau cybercrime ini. Kita bisa lihat dari Undang-Undang ITE, khususnya pasal 2. Di Undang-Undang ITE itu intinya adalah bahwa Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang ITE yang adalah hukum nasional, itu bisa diterapkan secara ekstrateritorial. Jadi ketika ada kejahatan yang menyangkut warga negara Indonesia, yang menyangkut wilayah Indonesia, yang merugikan kepentingan Indonesia, maka Undang-Undang ITE itu yang diberlakukan. Jadi itu mungkin jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2 ditanya oleh hari ini. Administrasi negara ya tadi, bukan Fakultas Hukum. Dari Baik. S1 Ya. Hukum, Prodi Hukum Administrasi Negara, Prof. Oh, oke. Jadi mahasiswa Fakultas Hukum tapi Prodi Admin Negara. Baik. Bagaimana peran HI terhadap konflik-konflik yang terjadi? Sebetulnya kalau kita lihat piagam, ya, kalau kita lihat piagam PBB, di situ dikatakan di pasal 2 ayat 4, dikatakan bahwa ketika negara-negara itu melakukan hubungan internasional dengan negara lain, maka negara itu harus refrain, harus menahan diri untuk
tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Artinya sebetulnya memang di dalam piagam atau di konvensi internasional, konvensi hukum internasional yang ada, tidak secara eksplisit mengatakan atau melarang adanya perang. Karena di sisi lain di piagam PBB kita juga melihat ada aturan self defense, aturan membela diri, ya. Jadi kalau kita lihat kasus di perang Rusia Ukraina, mengapa Rusia menyerang Ukraina? Rusia mengatakan bahwa itu adalah tindakan bela diri, self defense. Demikian juga ketika Israel ditanya, mengapa Israel menyerang Palestina di Oktober tanggal 8. Palestina mengatakan itu adalah self defense, membela diri karena Hamas sudah menyerang mereka. Jadi perang-perang yang ada atau pelanggaran terhadap hukum internasional sehingga terjadi konflik selalu mayoritas adalah alasannya adalah self defense. Jadi sebetulnya aturan secara normatif hukum internasional itu ada, tetapi ada beberapa atau sejumlah negara yang melanggar aturan itu sehingga terjadilah perang. Sudah ada sejumlah tindakan atau upaya untuk bagaimana supaya perang itu selesai. Untuk kasus Palestina misalnya, kemarin sudah ada keluar putusan Mahkamah Internasional. Meskipun isinya tidak terlalu keras, karena kita membayangkan atau menginginkan Mahkamah Internasional menghukum Israel, tetapi yang dilakukan Israel adalah menghimbau supaya negara Israel tidak menggunakan kekerasan. Dan itu adalah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional, sebuah pengadilan internasional atas kasus-kasus hukum internasional. Kemudian pertanyaan ketiga mengenai Israel, tindakan Israel menutup akses bagi bantuan untuk bantuan bagi masyarakat Palestina. Memang status dari Palestina itu adalah occupy territory. Jadi dari dulu memang status Palestina itu adalah daerah yang dikuasai oleh Israel. Sampai saat ini Palestina itu bukan negara. Jadi meskipun ada beberapa negara yang berupaya mengakui Palestina sebagai negara, tetapi politik internasional itu belum bisa mengakui bahwa Palestina itu adalah sebuah negara yang berdaulat, merdeka, bebas. Seperti halnya kasus Taiwan. Taiwan sampai sekarang itu bukan negara. Jadi Taiwan itu tidak diakui sebagai negara. Jadi memang hal-hal seperti itu terjadi saat ini. Tadi pertanyaannya adalah padahal hak atas kesehatan dan makanan itu dijamin oleh hukum internasional. Nah, inilah yang menjadi kelemahan dari hukum internasional. Ya, ketika secara normatif kita punya aturan, tetapi di dalam lapangan akan lain bentuknya. Jadi seperti itu yang terjadi. Demikian, Bu Berkah. Baik, Prof. Terima kasih. Tidak ada lagi pertanyaan dari Zoom. Sekaligus mungkin ya, Prof. Tiga pertanyaan tadi telah menutup dari rangkaian kuliah umum kita pada hari ini.
izinkan saya untuk memberikan closing berkaitan dengan materi kita pada hari ini, bahwa sifat hubungan yang koordinatif dalam masyarakat internasional tidak mengurangi eksistensi dan hakikat hukum internasional sebagai suatu norma hukum, dan faktor paling utama yang memunculkan penerimaan dan ketaatan dari masyarakat internasional adalah adanya kesadaran dan kebutuhan bersama akan aturan hukum yang bisa memberikan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Serta adanya yang saya sangat senang sekali tadi saya kutip dari materi Prof. Kusrianti, bahwa to make law for powerless, untuk membentuk sebuah dunia yang aman bagi umat manusia. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Prof. Kusrianti, SHLLM, PhD. Ya, terima kasih Bu Berka, terima kasih Fakultas Hukum Unhas. Iya, Prof. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan jika kami mengundang kembali di acara-acara kami ke depannya, Prof. Sehat dan sukses selalu, Prof. Amin. My pleasure, dengan senang hati. Prof. Selanjutnya, Untuk teman-teman. ya, Prof. Ya, siap kami sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Birkah Latif, SA, MH, LLM, yang telah memandu acara pada pagi hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Kusrianti, SH, LLM, PhD, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa mengenai hukum internasional, hukum yang lemah. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Selanjutnya, berikut kami tampilkan sertifikat penghargaan yang akan diberikan kepada narasumber kami, Ibu Profesor Kusrianti, SH, LLM, PhD, secara online. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dan juga kami tampilkan e-sertifikat yang dapat diakses langsung oleh seluruh peserta. Demikian acara kuliah umum kita bertema Hukum Internasional, Hukum yang Lemah. Kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Kami harap acara ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya Nadia Heria Kadir, pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.